It's impossible. Halo guys, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi di Dopokan Film yang akan kembali mereview film-film terbaru dan yang pastinya kalian tak perlu jauh-jauh pergi ke bioskop untuk menonton. Disney kembali menyuguhkan film bertema petualangan berjudul Jungle Cruise. Kisah mendebarkan yang terinspirasi dari Disney Classic Theme Park. Film yang dibintangi oleh Dwayne Johnson dan Emily Blunt ini menceritakan tentang petualangan mereka menyusuri sungai Amazon. Film Jungle Cruise yang berlatar pada masa puncak Perang Dunia Pertama bermula saat Dr. Lily Houghton yang meminta bantuan Frank Wong untuk mengantarnya menyusuri bagian terdalam dan berbahaya di sungai Amazon. Lily ingin mengungkap misteri peninggalan legendaris dengan kekuatan untuk mengubah nasib umat manusia. It's impossible. Pada abad ke-16, para penjelajah Spanyol melakukan perjalanan ke Amerika Selatan untuk mencari Tears of the Moon, sebuah pohon mitos yang kelompoknya dapat menyembuhkan penyakit apapun dan mengangkat kutukan apapun. Sebagian besar para penjelajah itu meninggal di hutan. Beberapa orang yang selamat dirawat oleh suku setempat menggunakan kelopak dari pohon itu. Ketika suku setempat menolak untuk mengungkapkan lokasi pohon, para penjelajah Spanyol menghancurkan desa dan sebagai hukuman, mereka dikutuk untuk tidak pernah mati dan tidak pernah bisa meninggalkan sungai. Pada tahun 1916, Lily dan saudara laki-lakinya MacGregor merinci penelitian Lily tentang Tears of the Moon kepada Asosiasi Penjelajah Inggris. Mereka menjelaskan bahwa kelopak bunga itu dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit dan membantu upaya perang. Mereka meminta akses ke Arrowhead sebagai kunci untuk menemukan pohon itu. Namun mereka ditolak mentah-mentah. Asosiasi percaya bahwa pohon itu adalah mitos. Dan seorang ilmuwan wanita tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan asosiasi. Lily memutuskan untuk mencuri Arrowhead dan berhasil lolos dari Pangeran Joachim, seorang bangsawan Jerman yang juga menginginkan Tears of the Moon. Di Amerika Selatan, Frank, seorang pemandu wisata, membawa turis ke dalam kapalnya untuk mengelilingi hutan Amazon. Terungkap bahwa semua wisatanya adalah tipuan yang dia buat untuk menipu para wisatawan. Frank juga memiliki sebuah masalah, yaitu dia telah berhutang banyak uang kepada seorang pengusaha bernama Nailo. Nailo pun menyita mesin perahu milik Frank. Untuk mencuri kembali mesin kapalnya, Frank menyelinap secara diam-diam ke dalam kantor Nailo. Di saat yang sama, Lily mencari Nailo ke dalam kantornya untuk menyewa kapalnya, sehingga dia bisa mencari Tears of the Moon. Namun, dalam kantor Nailo, Lily malah bertemu dengan Frank yang berpura-pura menjadi Nailo dan dengan arogan mengatakan kepadanya bahwa Tears of the Moon adalah mitos belaka dan dia tidak akan mampu menangani bahaya di hutan. Setelah itu, tipuan Frank terungkap dengan munculnya Nailo yang asli. Frank melihat Arrowhead yang dikalungkan di leher Lily. Frank mengubah nada bicaranya dan menawarkan bahwa dia adalah kapten kapal terbaik, dan dia bisa membawa mereka melintasi hutan. Awalnya Lily menolak karena menganggap Frank sebagai seorang penipu. Namun ketika tiba-tiba seekor jaguar menyerang mereka, Frank berhasil mengusirnya. Lily kembali mempercayai Frank dan dia pun mempekerjakannya. Frank, Lily, dan MacGregor pun berangkat dengan kapal Frank. Namun tiba-tiba kapal mereka dicegat oleh Nailo yang berusaha mendapatkan mesinnya kembali. Mereka juga dihadang oleh tentara bayaran yang disewa Joachim untuk mengambil Arrowhead dari Lily. Namun dengan bantuan Frank, mereka semua berhasil melarikan diri dari sana. Perjalanan mencari Tears of the Moon dimulai. Namun Frank dan Lily kerap berdebat untuk mencari jalan menuju Tears of the Moon. Lily dan MacGregor berusaha bertahan hidup di dalam hutan, tidak seperti yang mereka bayangkan, di mana mereka harus mandi di luar dan makan ikan piranha. Terungkap juga bahwa jaguar yang sebelumnya menyerang mereka sebenarnya adalah hewan peliharaan Frank. Dan Lily bertanya-tanya apakah Frank dapat dipercaya.
Sementara itu, Joachim menemukan penjelajah Spanyol yang dikutuk. Tubuh mereka telah berubah menjadi batu karena mereka terlalu jauh dari sungai. Dari waktu ke waktu, tubuh mereka dipenuhi oleh akar pohon, ular, dan serangga. Joachim lalu menawarkan kerjasama untuk membantunya menemukan Tears of the Moon, dan dia akan membebaskan mereka dari kutukan itu. Dia pun meledakkan sungai dan mengalirkan airnya ke sana. Saat Frank, Lily, dan McGregor terus menyusuri sungai, mereka menjadi lebih dekat. McGregor mengungkapkan kepada Frank bahwa dia hampir tidak diakui oleh keluarganya karena homoseksualitasnya. Tetapi Lily mendukungnya. Dan sejak saat itu, dia berjanji untuk melindungi Lily. Sementara itu, Lily berusaha mendobrak kabin kapal Frank. Di sana Lily menemukan foto dan gambar tentang kota London dan mobil. Tetapi dia juga menemukan gambar Arrowhead dan penelitian tentang Tears of the Moon. Lily pun menuduh Frank menginginkan Tears of the Moon untuk dirinya sendiri. Frank mencoba menjelaskan bahwa dia sudah berhenti mencarinya sejak lama, dan percaya itu tidak dapat ditemukan. Lily mengatakan alasan Frank tidak dapat menemukannya, karena dia tidak memiliki Arrowhead, kunci yang menuntun mereka ke Tears of the Moon. Ketika itu tiba-tiba saja, mereka diserang oleh suku kanibal. Suku kanibal membawa mereka ke desanya dan menginginkan Arrowhead. Frank dan McGregor berusaha membujuk Lily untuk menyerahkannya. Namun Lily tetap bersikeras mempertahankan Arrowhead yang dia miliki. Sehingga terungkaplah bahwa hal ini adalah tipuan lain dari Frank. Frank telah menyuruh suku itu untuk berpura-pura menakuti mereka. Frank meminta maaf, namun Lily sudah berhenti mempercayainya. Pemimpin suku itu membantu menerjemahkan tulisan yang ada di dalam Arrowhead yang mengungkapkan lokasi pohon itu. Tiba-tiba saja para penjelajah Spanyol datang menyerang mereka dan berhasil mengambil Arrowhead dari Lily. Frank mencoba mengambilnya dan bertarung dengan sengit dengan pemimpinnya. Frank berhasil mengambil kembali Arrowhead, namun dadanya ditikam oleh sebuah pedang. Sebelum dia terjatuh ke sungai, dia melemparkan Arrowhead kepada Lily. Lily dan McGregor berhasil melarikan diri, namun kaki McGregor mengalami cedera. Sehingga Lily kabur sendirian ke dalam hutan untuk menjauh dari sungai, sehingga para penjelajah Spanyol tidak bisa mengikutinya. Keesokan harinya, Lily menemukan bahwa Frank secara ajaib masih hidup. Frank menceritakan masa lalunya, bahwa nama aslinya adalah Francisco. Dan dia sebenarnya adalah salah satu penjelajah Spanyol yang dikutuk. Ekspedisi untuk menemukan pohon itu awalnya merupakan usaha mulia untuk menyelamatkan putri pemimpinya yang sakit. Setelah melakukan ekspedisi berhari-hari dalam hutan, akhirnya mereka diselamatkan oleh suku lokal yang menyelamatkan mereka dengan Tears of the Moon. Namun pemimpin mereka menjadi tidak sabar dan berusaha membantai suku tersebut agar memberitahu lokasi pohon itu. Frank yang melihat kekejaman mereka berusaha mengkhianati mereka dan membantu penduduk desa. Pemimpin suku menggunakan sebuah kutukan untuk menghentikan mereka. Selama bertahun-tahun, para penjelajah Spanyol lain sangat membenci Frank. Mereka terus-menerus membunuh dirinya. Namun karena dia abadi, dia kembali hidup. Hingga suatu hari, Frank menjebak para penjelajah Spanyol di sebuah gua yang jauh dari sungai. Membuat mereka berubah menjadi batu. Kemudian dirinya menghabiskan waktu mencari Tears of the Moon untuk mengangkat kutukannya sendiri. McGregor yang terluka tetap tinggal bersama pemimpin suku. Sementara Lily dan Frank melakukan perjalanan terakhir ke pohon. Namun Joachim menemukan McGregor dan menangkapnya. Dia dipaksa untuk mengungkapkan lokasi pohon itu dengan ancaman dia akan meledakkan rumah suku lokal. Joachim juga telah mengkhianati para penjelajah Spanyol dan tidak memberitahu mereka lokasi pohon itu. Frank dan Lily berhasil sampai ke lokasi pohon itu. Lily terpaksa untuk menyelam meskipun dia takut untuk mengaktifkan mekanisme yang ada di dalam air. Mekanisme itu membuat air sungai di sekitarnya mengering dan menunjukkan sebuah gua. Sebelum mereka masuk, Joachim muncul dan menyandera McGregor, sehingga Frank dan Lily harus menuruti keinginan mereka.
Mereka masuk ke dalam dan menemukan pohon itu. Dengan arrowhead yang mereka miliki, mereka berhasil membuat pohon itu mekar kembali. Namun ternyata pohon itu hanya mampu mekar saat di bawah sinar bulan. Lily berhasil menipu Joachim dan pasukannya dan mengambil satu kelopak bunga sebelum semua bunga itu layu. Kemudian melemparkannya kepada Frank. Para penjelajah Spanyol tiba di sana. Setelah dikhianati oleh Joachim, mereka tidak percaya lagi dengannya dan menyerangnya. Kemudian, para penjelajah Spanyol mengalihkan perhatian mereka kepada Frank yang mereka kira membawa kelopak bunga terakhir. Mereka mengejarnya dan bertarung sengit di atas kapal. Sementara itu, Joachim berhasil selamat dan menyerang Lily dan MacGregor. MacGregor mengajar Joachim dan membuatnya tertimpa reruntuhan bangunan. Frank yang bertarung dengan para penjelajah Spanyol telah menyusun sebuah rencana. Ternyata dia telah menyerahkan kelopak bunga secara diam-diam kepada MacGregor. Dan dia akan menabrakkan perahunya untuk memblokir sungai sehingga mengubah dirinya dan para penjelajah Spanyol lainnya menjadi batu. Lily menggunakan kelopak bunga itu untuk menghidupkan kembali Frank dan mematahkan kutukannya. Lily sangat senang melihat Frank kembali hidup dan mereka pun berciuman. Kemudian mereka menemukan bahwa ada satu kelopak bunga yang mekar yang tersisa untuk penelitian Lily. Kembali ke kota London, asosiasi telah menawarkan keanggotaan penuh kepada Lily untuk membagikan penelitiannya atas Tears of the Moon. MacGregor yang datang mewakili Lily mengejek mereka dan menolak undangan itu. Sementara itu, Lily menunjukkan Frank kota London dan memberinya pelajaran mengemudi mobil pertamanya. Dan film pun tamat. Itu ya guys, film Jungle Cruise yang sudah Mimin bahas. Buat kalian yang suka dengan film bergenre petualangan, kalian kemungkinan besar akan sangat enjoy sewaktu menyaksikan Jungle Cruise. Soalnya konsep petualangan dari film ini dikemas dengan cara yang unik sekaligus menyenangkan. Kalau bisa dibilang, sensasi sewaktu menonton film Jungle Cruise mungkin cukup terasa seperti sedang menaiki wahana yang jadi inspirasi filmnya. Film Jungle Cruise pun bisa dibilang merupakan gabungan dari waralaba Indiana Jones dan juga Pirates of the Caribbean. Pasalnya, film ini memiliki tema petualangan yang sangat kental layaknya Indiana Jones, tapi juga disisipi oleh tema mitologi atau legenda layaknya Pirates of the Caribbean. Terima kasih sudah menemani Mimin sampai akhir, sampai bertemu di film-film seru selanjutnya. Bye! It's impossible.